Oke, halo everyone. Jadi hari ini kita kembali di Story-nya Bali, cerita untuk masa depan Bali. Waduh, hari ini kita kedatangan spesial momen dari Genset. Wanita culture abis. Perkenalan dulu deh, siapa nih yang beli WMD aja hari ini nih? Halo guys, perkenalkan nama aku itu Febiola Amanda. Boy. Ya, kalian bisa panggil aku Febi ya guys. Febi kayak sekolah di mana? Aku sekolah di sekolah favoritnya di Sekolati. Coba deh, ada yang bisa nebak nggak sih? Ya? Sekolah favorit di Sekolati. Sekolati. Jadi hari ini kita mau tanya-tanya tentang sekolah para culture ya. Culture ya. Dengan outfit hari ini kita cuci baju nih. Baju udah kotor kali dong. Biasa kalau bisa culture, dulu. Aku ngomong nih. Biasanya kalau anak culture itu kalau gininya kemana aja tuh? Kalau tongkrongannya melalinya kemana aja tuh? Ya, sudah pasti melalinya itu ke Daru. Aku gak mau bilang itu. Aku gak mau sana. Aku maunya kayak lebih suka nonton konser. Oke, mas sering ke Daru. Lah. Oh iya kah? Aku juga bingung tuh. Enggak, kayak biasanya kan sering tuh nonton konser. Aku lihat story-storymu. Satu bulan kayak bisa berapa kali nonton konser? Berapa kali aja ada konser? Berapa kali juga ada konser? Misalnya 5 kali ada konser, 5 kali nonton guys. Wow, sepomo itu kah? Wah. Oh bukan gue. Kalau biasanya kalau konser tuh kamu lebih suka artisnya siapa? Kalau konser tuh aku gak suka yang kalem-kalem kayak Raisa Anggreni tuh aku gak suka. Yang galau-galau tuh not my style gitu loh guys. Kalau stylemu? Kalau stylemu siapa? Yang gini-gini. Satu band deh, satu band favorit. Satu band favorit, kayaknya. Real the shit. Aduh. Kalau udah ngomongin kalau udah ngomongin kayaknya udah beda cerita nih. Kalian tahu nggak kayaknya? Kayaknya teman-teman lebih tahu deh. Kalau aku nggak sih. Nggak bisa tahu. Nah, kalau misalkan kalau mu biasanya nonton konser, kayaknya lain berapa sih uang atau budget yang kamu keluarkan? Satu kali nonton konser deh. Ini budgetnya aja kan bukan dapat uangnya dari mana? Apa dapat uangnya juga langsung? Nah, budgetnya aja dulu. Ntar aku udah dapat uangnya dari mana? Kalau untuk budget itu kan tiket tuh beda-beda ya. Ya, yang paling mahal. Yang paling mahal itu ya palingan 200. 200 wow. 150 gitu 50 aja. rata-rata segitu ya? Rata-rata segitu. Iya. Tapi kalau misalkan di dalam konser itu biasanya kan kalau kita mau cari minum atau cari makanan itu kita beli pakai voucher sekarang ya? Kalau aku sih nggak mesti pakai uang langsung. Kalau biasanya kalau nonton konser berapa ngabisin uang? Itu lah tadi 200. Itu udah termasuk belanja? Iya udah. Kan kayak bilang tiket aja. Enggak, kalau tiket tuh murah. Berapa? Biasanya tuh aku nonton di boleh sebutin? Boleh. Biasanya tuh aku nonton di Nebula itu kayak kemarin ini tiketnya 80 kalau di OTS, kalau beli di online tuh 50. 50, baik. Jadinya bawa uang 100 tuh udah cukup. Cukup. Kalau nonton konser biasanya apalagi sekelas kayaknya lain juga kayak nggak seru sendirian ya? Iya. Berarti kayak punya geng? Guys, gengku tuh banyak banget. Di mana-mana ada gengku. Di mana-mana ada geng. Terus kalau gengmu biasanya kalau kalian nonton tuh biasanya udah janjian atau gimana? Iya, ada janjian pasti. Masa tiba-tiba, wih nonton Mbak Lemi? Kan nggak mungkin. Terus kalau teman-teman yang nonton ini mau masuk ke gamemu gimana caranya? Caranya itu harus memenuhi kriteria. Nomor 1. Nomor 1. Yang pasti itu tahu band yang aku suka. Oke. Selera musiknya sama. Apa selera musik? Apa alirannya? Selera musiknya, alirannya? Yap. Rock, pop, popang. Popang. Oke, baik. Yes. Nomor 2. Nomor 2. Nggak malu-maluin. Nggak malu-maluin dari bidang gimana tuh malu-maluinnya? Sikapnya kayak sinawangla itu loh istilahnya. Banyak ya. Banyak. Kayak pengalaman nih. Pengalaman. Nomor 3. Nomor 3. Stylenya cocok lah. Ngerti kan misalnya diajak nonton konser popang, janganlah pakai skinny jeans. Apalagi pakai adat Madiun ya. Iya, apalagi pakai adat Madiun, pakai kamen, kayak udah. Terus. Siapa tahu nanti kalian mau nonton konser punk, kalian pakai legging. Iya. Kayak Zumba. Pakai sepatu apa itu? Sepatu running. Minimal apa ada outfitnya? Kayak gini. Nanti aku dihujat. Enggak, jangan hujat ya. Minimal ya
apa ya? Kalau misalnya nonton konser band tuh kaos band. Kaos band, ya. Kaos band, Terus celananya bebas lah, yang penting gede aja. oversize. Iya. Oke. Terus apa lagi nih? Nomor 4. Dah itu aja. Itu aja, berarti 3 ya minimal. Harus tahu alirannya. Yang kedua bandnya. Nggak malu-maluin. Nggak malu-maluin. Yang keempat adalah Outfitnya. outfitnya. Oke. Jadi itu penting banget buat teman-teman semua ya, biar nggak Biar nggak beda gini ya. Iya. Kalian mau ke sini, tapi kaliannya ke Masuk sini. ya. Jadi kayak gini. Oke, terus aku mau nanya nih, kan kita sering nonton konser, kalau misalkan kayak bilang ngabisin uang 200 ribuan, 150-an per satu kali konser, sebulan 5 kali ya? Berarti kalau kita bilang rata-rata 150 kali 5, 750 toh? Masa ya? Ya, 750. Iya. Ya mungkin. Kita dapat dari mana ngepet kah? Nah, jadi Oke, nah. ceritanya kan aku tuh merantau ya ke sini. Aku Oke, tuh merantau. Kes di mana? Aku tuh asli dari Jembrana. Wow, Dan aku tuh bersaudara sendiri. nggak punya kakak, Iya, nggak punya kakak, nggak punya adik. Jadi buat teman-teman yang mau nyintade, Ya, jadi aku tuh nyari Sentana guys. Kalau kalian mau nyari istri yang culture, istri yang bisa masak, istri yang suka nonton konser. malu-maluin, enggak. Oke, dah lanjut ya. Lanjut. Aku tuh bersaudara sendiri. Terus di sini tuh aku udah dari umur 2 tahun 2 tahun, wow. sama orang tua. Nah itu juga orang tuaku tuh pekerjaannya nggak terlalu gitu loh kak. Kayak bapakku nih punya spa. Di mana? Ada di dekat rumah. Bapakku buka spa. Terus ibuku nih kerjanya di garment, tapi sekarang udah nggak kerja soalnya lagi sakit. Iya. So, PWS buat ibunya. Iya. Terus? Habis itu aku nih dulu kan ngekos. Dulu pas aku dulu lah pas Iya, SD, iya. pas SMP itu aku ngekos. Itu tuh di kosanku tuh tuan rumahnya tuh punya salon. Terus waktu aku kelas 6 SD, aku diajak lah sama tuan rumahnya ini. Tuan rumahnya itu masih muda kok dia. Iya, iya. Masih seumur 24, 25. Habis itu aku diajak lah sama tuan rumah ini buat belajar di salon, belajar bantu-bantu di salon. Awalnya tuh pas aku kelas 6 SD tuh aku cuma ngejagain salon aja Yap. kak. Terus? Cuma dapat uang 10.000, diupahin 10.000 tuh per hari ngejagain salon. Terus udah aku makin gede, aku diajak lah di sana belajar gimana caranya ngeramasin orang, Ngeramasin orang. Iya, masas punggung segala macem. Apa namanya facial diajarin aku di sana. Sampai aku udah gede, pas itu kelas 9 tuh aku udah pinter, dah di sana, dah digaji. Terus aku kerja di sana. Kalau dulu waktu aku masih belum terlalu bisa itu, aku dapat uang cuma 30.000 Iya, per hari. lumayan lah. 30.000 per hari. Iya, enggak aja per hari, kayak dari jam berapa ya? Sekian, pulang sekian sekolah lah, lah, sekian pulang lah. sekolah sampai ini. Terus? Pas udah bisa ngambil banyak, aku dapat 70.000 per hari. Astungkarenya itu dah kan nanti aku kerja sebulan itu aku kumpulin gajiku per hari-hari itu 70. Ya, 21. 2.100.000. Iya, jadi ya segitu aku dapat per bulan. Kalau aku bisa ngumpulin, tapi Kalau nggak belanja. iya kalau nggak belanja. Wow, ternyata di balik kalcerianya ini Feby seorang wanita yang entrepreneur juga ya, yang semangat juangnya luar biasa. Ki nggak pernah minder sama teman-temanmu? Enggak, bahkan teman-temanku juga sering aku suruh ke salonku buat keramas, catokan. Dapat diskon? Enggak. Tapi aku ya dapat persentase karena aku bawa temanku ke sana. Nah gini aja, jadi buat teman-teman yang mau nanti ke salon, Iya. biar KPB-nya dapat persentase, Iya. biar nonton konsernya lancar, Iya. biar juga keceriaannya nggak ceria, biar tetap ceria lagi, wajib kalian mampir ke Salonku. Apa namanya? Ke Salon Ayu. salon. Lokasinya di Lokasinya di Jalan SMKI Batu Bulan. SMKI Batu Bulan. Nanti aku ajak Budek Parmini deh. Siapa tuh? Budek Parmini itu seseorang ibu yang bonglong, dia bunter. Tidak terlalu tinggi tapi dia bunter. Spesial. Nanti kamu spesial mukanya ya biar nggak gini, biar lebih cantik, biar lebih fresh. Oke. Itu ibuku. Dekat bahasamu lipot. Oke, terus kita ngomong kembali lagi ke topik. Jadi kamu kerja dari SD? Iya, dari Kamu kelas sendiri? 6 SD itu Kelas aku 6 kerja. SD. Terus sekarang kan tadi kamu bilang kos. Sekarang berarti udah punya? Iya, sekarang ngontrak.
Ngontrak. Oh, dari ngekos ke ngontrak. Iya. Belum berarti. Belum. Astung karena nanti ya. Kamu kelas berapa sih sekarang? Aku kelas 10, kelas 1. Kayak kelas 1. Iya. Seni gati kenapa kelas lu SMA ayat. Berarti dari Emang terus suka nonton konser dari kapan? Kalau suka nonton konser tuh dari kapan ya? Aku tuh gimana ya? Gimana kayak nih? Awalnya tuh aku nggak suka sama konser musik-musik kayak gini, Kak. Terus? Tahu Non Stress nggak? Lagu No Non Stress, Stress, tahu, No kenapa? Stress. Tuh dulu aku tuh sukanya dengerin itu. Terus Kenapa? Why? karena sering diputer aja. Sering diputar. Sering Bukan karena maknanya, artinya atau gimana? Ya artinya adalah juga. Oke, baik. Terus? Terus juga mulai kelas 9 ya. Kelas 9 tuh aku udahlah banyak. Ya mulai mengenal lagu-lagu itu, nggak tahu kenapa. Ya gitu. Jadinya mengenalnya itu karena mantan atau karena pacar? Iya, karena mantan. Mantan. Oke, terima kasih mantan sudah mengenalkan dia ke lagu ini. Udah malah bahas mantan. Kira nggak kangen dia? Beneran? Beneran? Sekarang udah punya pacar? Udah. Jadi buat teman-teman yang nyari channel keep dulu ya, dia udah punya pacar. Enggak sih, belum. Belum tiba-tiba toh. Oke, kali ini karena kita udah ada pengunjung acara, nanti saya akan kasih kuis buat kamu. Pertanyaan, kita ada 180 pertanyaan. Waduh. Nggak bercanda. Nah, kita kan ngomong di topiknya ini story-nya Bali. Jadi kita kembali ke story Bali. atau mungkin tentang perjalanan Bali, Bali. ke depannya. Iya, yuk. Oke, baik. Aku akan memberikan pertanyaan. Kamu hafal tidak satu lagu Bali yang kamu nyanyikan waktu kecil? Biar ada story-nya Bali, biar ada bener-bener masih pocong di UMD mengundang tuh. Hafal. Apa tuh? Lagu apa nih? Apa ki hafal? Lagu Biar nggak- maksudnya biar lagu nggak- anak-anak nih. Kalau bisa lagu balita. Ya, lagu anak aku nih. Lagu anak-anak tuh ada dong daun, ada curi-curi, ada apa lagi tuh namanya? Kira bisa gitu nggak? Bisa. Ah. Aku juara waktu kelas 9 itu aku juara 2 Magaguritan Meguguritan tingkat SMP. Ora kirain tingkat Banjar, enggak, tingkat SMP. Wow, di balik culture-nya dia, di balik skena. Coba kamu kayak berdiri. Yes. Kita Kelihatan ya guys? kelihatan. Dari pakaiannya skena banget. Walaupun bajunya licin-licin nggak pernah dicuci dan banyak ada genangan air. Aduh, ternyata dia bisa mengguguritan. Coba satu lagu deh buat teman-teman biar menjadi kamu motivasi. Aduh. Biar Oh gini. gini. Kalian boleh ikuti zaman, tapi jangan lupa pada masanya. Oke, maguguritan ya? Ya, boleh. Yuk guys. Saking atuhu mana guru. Luar biasa. Ini mareje, balong isi. Apa? Ada ya daging. Kirain ulangan isinya isi. Oke, teman-teman terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe dan juga ikuti serunya dari story-nya Bali. Oke, story-nya Bali, cerita untuk masa depan Bali. See you soon. Sampai jumpa nanti. Love you guys. Bye-bye. Bye-bye.